Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, salam semangat dan tetap semangat untuk anak-anak kelas 4 yang hebat. Nah, anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sudah olahraga pagi hari ini? Ayo, yang masih malas-malasan segera bergegas untuk melaksanakan aktivitasnya. Nah, anak-anak, di pertemuan kali ini, pembelajaran kelima, kita akan membahas tentang ciri-ciri sumber daya alam ya. Salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman ya. Tanaman ada yang tumbuh di dataran tinggi dan ada juga yang tumbuh dengan baik di dataran rendah. Nah, contohnya apa ya? Nah, ini tanaman yang bisa tumbuh di dataran tinggi dan rendah. Salah satunya adalah padi, ya. Tanaman padi tumbuh di dataran tinggi dan rendah di daerah yang beriklim tropis. Nah, syaratnya tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan juga pengairan yang cukup. Nah, pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Tanaman padi harus ditanam di lahan terbuka karena membutuhkan cahaya matahari. Nah, anak-anak, ada juga ya tanaman padi yang tidak ditanam di dataran rendah, tapi ada juga tanaman padi yang ditanam di dataran tinggi atau di tanah dengan tanah yang miring atau lereng. Nah, ini namanya sawah bertingkat ya. Yang terdapat di lereng disebut sengkedan ya. Oke, yang kedua adalah teh. Tanaman teh tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Jadi, untuk tanaman teh ini biasanya tumbuh di dataran tinggi. Nah, tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung humus ya. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat awal tanam. Nah, semakin tinggi daerah penanaman teh, maka semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Nah, di mana ya yang kira-kira ada? Contohnya juga ada di Wonosobo, Jawa Tengah, di Malang, Jawa Timur. Itu juga terdapat banyak sekali kebun atau perkebunan teh. Nah, anak-anak, kemarin ya kita sudah mengenal tentang karya seni kolase atau seni menempel. Nah, sekarang kita akan mengapresiasi terhadap hasil karya seni kolase. Hasil karya seni dapat diapresiasi atau dinilai melalui pendapat. Dalam memberikan apresiasi terhadap karya seni, kamu harus memberikan pendapatmu sesuai dengan karya yang telah dibuat. Jadi apresiasi itu apa, anak-anak? Jadi apresiasi terhadap karya seni itu adalah ya memberikan pendapat kita terhadap karya seni teman kita ya, atau karya seni yang telah dibuat. Ini contoh apresiasi hasil karya seni. Karya kolase ini bagus dan indah. Menurut saya kolase ini akan lebih baik ditambah bunga-bunga kering. Nah, ini salah satu bentuk apresiasi dari hasil karya kolase. Nah, teman-teman, anak-anak, untuk tugas membuat kolase di subtema 1 pembelajaran kedua, ketika anak-anak sudah mengumpulkan, nanti bisa diberikan apresiasi karya-karya temannya ya, saling memberi apresiasi. Nah, itu ya anak-anak, tadi kita belajar tentang apa? Ciri-ciri sumber daya alam, yaitu tanaman yang hidup di dataran tinggi dan juga dataran rendah. Nah, dan juga bentuk apresiasi karya seni kolase.
Nah, itu anak-anak yang dapat Ustazah sampaikan pada pembelajaran kelima ini. Tetap semangat, selalu semangat belajar, dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.